Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berupa fake news detection. Dan di sini kami membuatnya menggunakan decision tree. Apa itu Dan di sini kami ingin menjelaskan apa itu fake news detection. Fake news detection itu deteksi berita palsu menggunakan Python, mengacu pada proses mengidentifikasi dan mengklarifikasi berita sebagai palsu atau aslinya suatu berita menggunakan bahasa pemrograman Python dan teknik pembelajaran mesin atau machine learning. Dan eh, saya kan di sini menggunakan decision tree gitu kan. Dan keuntungannya dari menggunakan decision tree itu kayak easy navigation, terus ada time saving sama training tool dan all cost cutting. Dia tuh jadi ya lah. Dan setelah itu setelah itu eh, seperti yang saya screen sekarang. Saya di sini mengimport beberapa package atau library seperti NumPy, Pandas, Seaborn, Mat, 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 Matplotlib, sama Google Colab. Nah, setelah itu saya mengambil data yang di situ tuh bisa kita lihat di dalam data yang berekstensi, data yang apa kita bilangnya ya? Ya dari CSV lah, dari Excel itu berupa true dan fake. Kita harus membedakan mana mana yang fake, mana yang true supaya bisa lebih jelas gitu. Dan di sini kita mengimpor dari Google Drive. Dan di sini adalah contoh kajian data. Kajian data yang kami lakukan bertujuan untuk memahami pendistribusian data, jumlah dari catatan yang dari dalam setiap file akan diperiksa, dan penggambaran dari distribusi suatu objek berdasarkan berita-berita yang ada di dalam file dibuat menggunakan diagram batang. Seperti di sini kita bisa lihat yang warna oranye ini adalah world news atau berita dunia, dan yang berwarna hijau ini adalah politik news atau yang bisa kita jelaskan uh, berita politik. Nah, ini jumlah-jumlahnya. Walaupun kita tidak bisa melihat ke kanan, oh bisa deh. Ini dia, kurang lebih ada 13.000. Oke. Dan di sini adalah, ya, seperti yang dijelaskan di sini, kita kan mengambil print learn fake news. Yang di sini kita tuh mau memunculkan beberapa bar uh, topik dari beberapa berita-berita yang kami dapatkan dari yang file yang tadi itu dari True VCS dan CP CSV dan Fake CSV. Dan ya, dan yang kita lihat di sini, yang kuning ini adalah dari politics, yang di kiri ini, yang berwarna hijau ini adalah live news, yang pink ini adalah US news, yang ungu ini adalah news, ada juga Middle East dan government news. Nah, oke. Sekarang adalah bagian pemecahan data yang dari tadi yang Arik bilang itu, yang, nah, jadi di sini tuh, uh, sorry, sorry, bukan data, tapi model. Nah, ini di sini adalah contoh codingannya. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah vektorisasi teks. Nah, teks yang berada di dalam data itu bakal diubah jadi suatu fitur yang menarik, caranya dengan menggunakan TF-ID Vectorizer. Nah, ini kita dari yang sklearn fitur extract text ini kita import ke TF-ID Vectorizer. Nah, setelah itu untuk setiap kata dalam korpus, hal ini bisa bisa apa ya, bisa kita dapetin buat ngasih bobot yang lebih tinggi. Nah, bobot bobot pokoknya isi-isiannya. Nah, terus pada setiap kata yang sering ditemukan di dokumen itu tuh jadi ngasih bobot yang lebih tinggi buat kata-kata yang emang sering muncul gitu di dokumen-dokumen itu, yang tadi yang pada data fact dan news itu gitu.
Nah, untuk pelatihan model itu seperti yang tadi uh, Arik jelasin. Nah, di sini kalau kita tuh menggunakan SVM, sorry sorry ini salah saya nulis, bukan SVM tapi Decision Tree Classifier. Nah, jadi uh, seperti tadi Arik bilang, kita menggunakan Decision Tree itu karena buat melatih data data yang emang diubah, jadi itu si decision tree itu ngeubah si algoritma metode machine learningnya tuh biar yang bisa terbilang sederhana dan efektif gitu. Jadi decision tree ini lebih jelas dan efektif menurut kami daripada yang lain gitu. Sorry ini saya ganti dulu. Jadi tadinya emang mau ngegunain sub vector machine, tapi nggak jadi decision tree classifier. Oke, gini. Oke, dari semua penjelasan kami tadi tentang semuanya, jadi hasil yang kita dapatkan dari si menggunakan metode si decision tree classifier ini, nah ini adalah hasilnya. Kita mendapatkan presisi pada bagian satu itu adalah nol itu adalah 0,99. Nah, si nol ini itu yang mana? Nah, nol tuh si fake news. Fake news tuh terdapat 0,99, presisinya 0,99. Nah, si true news-nya itu kan satu yang tadi kita lihat. Nah, itu mendapatkan 1,0 gitu. Jadi recall recall time recall-nya itu si fake news mendapatkan satu, recall true news dapat 0,99. Terus F1 score-nya itu fake news mendapatkan satu, si true news itu dapat 0,99. Nah, supportnya itu ada, nah terus si supportnya itu support uh, uh, si fake news mendapatkan 5.901, si true newsnya mendapatkan 5.324. Nah, buat akurasinya, makro average-nya buat rata-ratanya itu presisinya satu. Terus ya ini kita bisa baca sendiri semuanya. Oke. Nah, jadi hasil totalnya adalah 0,999518305768374. Nah, jadi untuk kita memprediksi label pada set pengujian, kita tuh ngegunain model yang kita latih dan kita evaluasi kinerja model dengan menggunakan metrik laporan klasifikasi. Nah, yang ini nih pokoknya. Nah, terus setelah itu kita tuh ada, nah oke, berhubung kita udah menjelaskan tentang semua ini, kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu dalam era digital yang semakin berkembang ini, jadi penyebaran hoax tuh makin makin parah ya. Terus habis itu uh, penyebaran hoax tuh biasanya lewat platform-platform online kayak media sosial, terus situs berita, terus blog dan forum dan lain-lain lah. Pokoknya menjadi semakin mudah dan cepat untuk kita mengaksesnya dan kita nggak tahu itu berita benar apa enggak. Nah, namun kemudahan dari kita mengakses semua platform itu juga bisa menyesatkan kita atau menipu kita dengan yang tadi saya bilang hoax. Nah, terus untungnya sekarang kita uh, membuat ini si fake news detection ini. Nah, terus dari project ini kita telah mengembangkan model deteksi fake news dengan menggunakan beberapa langkah metodologi yang sistematis gitu. Dan untuk link project Google Colab yang yang tadi dijelaskan oleh Sultan, saya taruh di sini ya, Di proposal. di proposal. Nanti proposalnya kita kumpulin, terus nanti di paling bawah ada link Python-nya. Nah, itu dia. Oke. Jadi sekian, terima kasih dari Ya. saya Mari, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi segitu aja coding kita, alhamdulillah terselesaikan. Terima kasih.
Terima kasih Miss Zahra.